Oke, halo semuanya. Setelah di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu sin, cos, tan, apa definisinya, dan bagaimana nilainya, nilai numeriknya untuk sudut-sudut istimewa. Sekarang kita akan berkenalan dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan nilai sin, cos, tan suatu sudut tertentu. Yap, di sifat yang pertama ini kita akan berangkat dari Pythagoras. Anggap kita punya segitiga dengan sisi A, B, dan C, dan kita sebut sudut ini sebagai sudut theta. Maka akan terdapat hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Coba bagi kedua ruas dengan C kuadrat, maka akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Perhatikan A kuadrat dibagi C kuadrat. A dibagi C itu kan sin theta, depan dibagi miring. Maka A kuadrat dibagi C kuadrat itu sin theta, lalu dikuadrat. Nah, kita biasanya menulis sin theta dikali sin theta atau sin theta dalam kurung dikuadrat itu dengan notasi sin kuadrat theta. Untuk membedakan sin kuadrat theta dengan sin theta kuadrat. Jadi, sin dari theta kuadrat itu biasanya ditulis dengan seperti ini. Jadi, tetanya yang dikuadrat atau sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta yang ini itu maksudnya sin theta dikali sin theta ya. Jadi jangan tertukar. Oke. Ini adalah sin kuadrat theta. Ini B per C adalah samping dibagi miring. Itu adalah cos theta. Jadi B kuadrat per C kuadrat itu sama dengan cos kuadrat theta. Dari sini kita perhatikan bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta nilainya selalu 1 berapapun nilai theta. Gitu ya. Nanti teman-teman coba cek. Sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 30 itu apa sama dengan 1? Sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 45 itu apakah sama dengan 1? Coba dicek ya. Lalu sifat yang kedua, yaitu sin dari 90 dikurangi theta itu sama dengan cos theta. Maksudnya, kalau tetanya kita ambil 30 misalnya ya, berarti sin dari 90 kurang 30, artinya sin 60, itu sama dengan cos 30. Coba cek di tabel sebelumnya ya. Begitu juga kalau dengan cos ya, cos 90 dikurangi theta itu sama dengan sin theta. Jadi, coba dicek lagi nanti di tabelnya, cos 45 itu sama dengan sin 45, cos 30 itu sama dengan sin 60, cos 90 sama dengan sin 0. Nah, itu adalah bukti dari sifat ini. Lalu pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana kalau kita mencari nilai sin, cos, dan tan untuk sudut yang lebih besar dari 90, tapi kurang dari 180, kita bisa menggunakan sifat ini. Sin 180 dikurangi theta itu sama dengan sin theta. Contoh, misal kita diminta mencari sin 120 gitu ya. Berapa nilainya? Karena 120 itu sama dengan 180 dikurangi 60, maka sin 120 itu sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Seperti ini. Kalau cos 180 dikurangi theta itu sama dengan negatif cos theta. Contohnya, cos 135. 135 itu bisa dinyatakan sebagai 180 kurang 45. Berarti cos 135 ya, 180 kurangi 45, berarti cos 135 sama dengan negatif cos 45. Tahu negatif setengah akar 2. Jadi ini adalah fakta baru bahwa nilai sin, cos, dan tan itu boleh negatif. Tapi untuk sudut yang lebih besar daripada 90 ya. Untuk sudut-sudut yang istimewa tadi 0 sampai 90 itu nilainya positif semua. Lalu untuk mencari tannya berarti tan 180 kurang theta, ganti aja dengan sin dibagi cos. Sin 180 kurang theta itu sama dengan sin theta, cos 180 min theta bisa diganti dengan min cos theta. Sin dibagi cos itu tan, jangan lupa ada tanda negatifnya di sini. Jadi tangan 180 kurangi theta itu sama dengan negatif tan theta. Lalu pertanyaan akan berlanjut, gimana kalau kita mencari sin, cos, dan tan untuk sudut yang lebih besar daripada 180, lebih besar daripada 270. Nah, itu akan dibahas di video terpisah, tapi tenang, untuk persiapan pelajaran fisika yang lebih advance, teman-teman nggak perlu belajar sampai situ.
sifat-sifat yang ada di sini sudah cukup kok untuk belajar materi-materi fisika berikutnya. Lalu pertanyaan berikutnya kembali muncul, bagaimana mencari nilai sin, cos, dan tan dari suatu sudut yang random gitu, misalnya 72 derajat. Sin 72 derajat itu berapa? Sin 105 derajat itu berapa? Nah, itu jangan dipusingkan karena sepengalaman aku itu nggak akan keluar di materi-materi sekolah biasa. Kalaupun teman-teman di sini untuk persiapan Olimpiade Fisika, teman-teman pasti diperbolehkan untuk membawa kalkulator saat lomba nanti. Oke, cukup sampai sini dulu video tentang sifat-sifat trigonometri. Kita ketemu di materi berikutnya.